Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, kita akan melanjutkan bocoran alur cerita Selain 2 episode ke-100. Dikarenakan film aslinya belum rilis, maka animasi dalam video ini hanyalah sebuah ilustrasi. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Melihat tubuh Dong-er tidak bernyawa dalam pelukan Wang Kyu-er, seketika memberikan pukulan berat bagi Ho Yu-hao, di mana Yu-ho tidak bisa mempercayai dengan apa yang dia lihat saat ini. Sambil menyebut nama Dong-er, Yu-ho kemudian berjuang untuk mendekatinya. Setelah meraih tubuh Dong-er, Yu-ho kemudian bertanya, apakah dia dalam keadaan baik-baik saja. Melihat kejadian ini, seketika membuat seluruh anggota sekte Tang terdiam dan tidak bisa menahan air mata kesedihan mereka. Mereka semua mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Wang Kyu-er kemudian memberitahu Yu-ho, di mana sebelum Dong-er mengorbankan hidupnya, dia mengatakan jika Dong-er sangat mencintainya. Sehingga Yu-ho yang mendengar hal ini langsung memeluk erat tubuh Dong-er, di mana Yu-ho merasakan jika hatinya saat ini telah pergi bersamanya. Tidak berselang lama, Yu-ho kemudian menolak untuk mengakui jika Dong-er telah tewas. Yu-ho beranggapan jika hal ini merupakan bagian ujian yang diberikan oleh Dewi Cinta. Setelah mengatakan hal ini, Yu-ho kemudian meminta bantuan kepada Dewi Cinta untuk kembali menghidupkan Wang Dong-er. Yu-ho mengatakan jika dia bersedia untuk menukar nyawa dan jiwanya selama Dong-er bisa hidup kembali. Meski pada awalnya Susansi ingin meredakan kesedihan Yu-ho, namun Bebe segera mencegahnya, di mana Bebe mengetahui jika hal ini merupakan satu-satunya cara untuk melampiaskan kesedihannya. Namun Dewi Cinta mengabaikan Yu-ho dan bertanya kepada Dae Hwa Bin. Setelah banyak kejadian yang dia lalui, apakah Dae Hwa Bin sudah menyadari apa yang sebenarnya dia inginkan? Sehingga hal ini seketika membuat Dae Hwa Bin merasa terkejut dan mengatakan jika dia hanya ingin bersama Zulu. Dikarenakan Dae Hwa Bin telah berhasil melewati ujian, maka Dewi Cinta akan memberinya sebuah hadiah yang disebut sebagai penggantian cinta, di mana Dae Hwa Bin dapat menggantikan Zulu untuk menanggung luka yang dia terima. Jika Dae Hwa Bin tidak bersedia, maka Dae Hwa Bin dan Zulu dapat memilih untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka berdua sebanyak 5 tingkat. Namun Dae Hwa Bin mengatakan jika dia bersedia untuk menggantikan rasa sakit yang dialami oleh Zulu. Merasa terkejut mendengar hal ini, Yu-ho kemudian beranggapan jika dia memiliki kesempatan seperti Dae Hwa Bin, Yu-ho berniat untuk menyelamatkan hidup Dong-er dengan cara menukar nyawanya. Tidak berselang lama, Dewi Cinta kemudian mengabulkan permintaan Dae Hwa Bin dan Zulu. Bersama dengan hal ini, seberkas cahaya menyinari tubuh mereka berdua, sehingga secara perlahan luka yang dialami oleh Zulu berpindah ke dalam tubuh Dae Hwa Bin. Sementara Dae Hwa Bin mulai merasakan rasa sakit yang dialami oleh tubuhnya. Sementara itu, dikarenakan Susansi rela mengorbankan masa depannya sebagai guru jiwa dan lebih memilih Jiang Nanan sebagai kekasihnya, Susansi juga telah dinyatakan lolos dalam ujian ketulusan cinta, sehingga mendapatkan hadiah yang selama ini dia inginkan. Mendengar hal ini, Susansi kemudian menatap ke arah Yu-ho dan merasa prihatin dengan apa yang dialami oleh Yu-ho saat ini. Susansi dapat merasakan bagaimana kehilangan seseorang yang paling berharga dalam hidupnya. Susansi kemudian berterima kasih kepada Dewi Cinta dan berjanji akan menjaga Jiang Nanan dengan sebaik mungkin di masa depan. Dikarenakan Jiang Nanan memiliki keberanian untuk menghadapi masa lalu dan bersedia menerima Susansi dalam hidupnya, maka kultivasi Jiang Nanan akan meningkat menjadi level 60. Sehingga Jiang Nanan bisa mencari cincin jiwa yang cocok dengan roh pelindungnya. Melihat satu persatu rekannya telah berhasil melewati ujian, kesedihan di mata Yu-ho perlahan berubah menjadi sebuah harapan, di mana Yu-ho hanya ingin Dong-er hidup kembali. Sementara itu, meski Bebe hampir saja tidak lolos dalam ujian Dewi Cinta,
maka Bebe tidak akan mendapatkan sebuah hadiah. Namun terdapat sebuah petunjuk untuk menyelamatkan Tangya di masa depan dalam ujian tersebut. Singkat cerita, dikarenakan semua orang telah lolos ujian lembah Yin Yang, maka Dewi Cinta mengirimkan mereka semua keluar dari tempat ini, sehingga hanya menyisakan Yuho, Dong-er bersama Wang Qiu'er. Dewi Cinta mengatakan jika takdir mereka saling berhubungan satu sama lain. Namun cinta sejati hanya dimiliki oleh satu pasangan. Sehingga Dewi Cinta bertanya kepada Yu Hao, apakah dia bersedia menerima Wang Qiu'er dalam kehidupannya. Wang Dong-er已死. Yu Hao mengatakan jika dia hanya mencintai Wang Dong-er. Yu Hao menegaskan jika dia bersedia untuk menemani Wang Dong-er, sehingga hal ini membuat Wang Qiu'er merasa sangat bersalah dan bersedia untuk mengorbankan hidupnya menggantikan posisi Dong-er. Wang Qiu'er mengatakan jika dia tidak seharusnya muncul di kehidupan mereka berdua. Mendengar hal ini, seketika membuat Yu Hao merasa terkejut dan meminta kepada Wang Qiu'er untuk tidak menyalahkan dirinya. Yu Hao kemudian bertanya kepada Dewi Cinta, apakah mereka berhak untuk mendapatkan sebuah hadiah. Meski Dewi Cinta membenarkan hal tersebut, namun orang yang sudah meninggal tidak dapat dihidupkan kembali. Yu Hao mengatakan jika dia tidak akan lagi meminta untuk menghidupkan kembali Wang Dong-er, melainkan hanya meminta kepada Dewi Cinta untuk menghapus semua ingatan Wang Qiu'er, sehingga dapat melupakan apa yang terjadi saat ini. Mendengar hal ini, Wang Qiu'er kemudian langsung menolak hal tersebut. Wang Qiu'er mengatakan jika dia lebih suka menanggung rasa sakit daripada melupakan semuanya. Meski hal ini menyakitkan, namun hal ini merupakan satu-satunya kenangan yang dia miliki. Dewi Cinta mengatakan meski tidak akan pernah ada kebahagiaan dalam cinta segitiga, namun Dewi Cinta kemudian mengabulkan permintaan mereka berdua. Dikarenakan Wang Dong-er rela mengorbankan hidupnya, Dewi Cinta kemudian memuji keberanian yang dimilikinya, sehingga akan menghidupkannya kembali. Dewi Cinta kemudian berpesan satu hal kepada Yu Hao, jika Yu Hao tidak boleh melupakan apa yang terjadi hari ini. Jika Yu Hao melupakannya, maka dia akan menghadapi ujian yang lebih berat di masa depan. Tidak berselang lama, Yu Hao dapat merasakan jika energi kehidupan Dong-er perlahan mulai kembali, sehingga hal ini membuat Yu Hao merasa sangat senang. Namun, ketika Dong-er tidak segera membuka kedua matanya, membuat Yu Hao merasa sedikit heran dan bertanya kepada Dewi Cinta, apa yang sebenarnya terjadi. Dewi Cinta mengatakan jika dia telah mengembalikan energi spiritual kehidupannya, namun Dong-er sepertinya telah kehilangan semangat untuk kembali hidup. Dewi Cinta beranggapan jika hal ini mungkin berkaitan dengan situasi sebelumnya yang dia hadapi. Dikarenakan Dewi Cinta tidak bisa mengatasi hal ini, maka Yu Hao harus memikirkan sebuah cara untuk menyelamatkan Wang Dong-er. Meski hal ini membuat Yu Hao kembali merasa khawatir, namun Yu Hao mencoba untuk tetap tenang. Yu Hao kemudian kembali teringat dengan sebuah surat rahasia yang pernah diberikan oleh Daming dan Erming, di mana Wang Dong-er mengatakan jika surat tersebut sengaja dibuat hanya untuk mengujinya. Sehingga Yu Hao beranggapan apakah hal ini juga merupakan sebuah ujian. Ketika memikirkan hal ini, Yu Hao kemudian mengeluarkan rumput rindu patah hati dan mengunyah rumput rindu patah hati tersebut. Sesaat kemudian memberikannya kepada Wang Dong-er. Setelah memberikan rumput rindu patah hati, Yu Hao kemudian menatap ke arah Dong-er dengan penuh harapan jika cara ini akan berhasil. Beberapa saat kemudian, rumput rindu patah hati mulai bekerja pada tubuh Dong-er, di mana Yu Hao dapat merasakan jika tubuh Dong-er mulai memancarkan energi kehidupan yang sangat kuat. Melihat hal ini, seketika membuat Dewi Cinta merasa terkejut. Dia tidak menyangka jika Yu Hao ternyata memiliki rumput rindu patah hati yang sangat langka. Dewi Cinta mengatakan meski Dong-er saat ini memiliki energi kehidupan yang sangat kuat, namun jiwanya sulit untuk disembuhkan. Hal ini bukanlah sesuatu yang dapat disembuhkan dari kekuatan luar, sehingga Dong-er harus memiliki tekad yang kuat untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Mendengar hal ini, seketika membuat Yu Hao merasa terkejut dan bertanya kepada Dewi Cinta, apa maksud dari ucapannya tersebut.
Dewi Cinta mengatakan jika Dong'er akan kehilangan kesadarannya dalam waktu yang tidak dia ketahui. 至于要睡多久，我也不清楚。 Sebelum Dewi Cinta mengeluarkan mereka berdua dari lembah Yin Yang, Dewi Cinta meningkatkan kekuatan jiwa mereka sebanyak 5 tingkat. Namun Yuho menolak untuk keluar dari lembah Yin Yang sebelum Dewi Cinta menyelamatkan hidup Wang Dong'er. Namun Dewi Cinta tidak memperdulikan hal tersebut dan mengeluarkan mereka berdua dari lembah Yin Yang. Tidak berselang lama, Dewi Cinta kemudian bertanya kepada Dewa Tangsan apakah hal ini yang dia inginkan. Pasalnya kedua anak tersebut terlihat sangat menyedihkan. Namun Dewa Tangsan mengatakan jika dia mempunyai cara tersendiri untuk menguji mereka berdua. Jika Yuho tidak mengalami badai dan ujian, bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang yang tangguh? Dikarenakan tugasnya telah berakhir, Dewi Cinta kemudian kembali ke alam dewa. 这就是你想要的吗？